Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang daya dan energi listrik. Yuk, langsung saja pembahasannya. Pada nomor 6 ini kita ditanya energi kalor yang dihasilkan setiap menit. Ingat, setiap menit ya. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini berarti kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama adalah potensial listrik. Nah, potensial listrik ini merupakan V atau tegangan ya, 8 volt. Kemudian ada tahu apa lagi nih? Hambatan kawat. Nah, hambatan kawat itu R. Nilainya berapa? 12 ohm. Berarti tulis 12 ohm. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah setiap menit. Berarti T-nya adalah 1 menit. Nah, 1 menit ini kita perlu ubah menjadi detik supaya satuannya bisa menjadi satuan dari energi kalornya menjadi joule, yaitu dijadikan detik. 60 detik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi soalnya, kita perlu memahami persamaan yang akan kita gunakan, yaitu persamaan umum dari energi, yaitu W sama dengan V dikalikan I dikalikan dengan T. Nah, di sini kan tidak ada I atau arus ya. Ini kan W energi, V itu tegangan, I arus, T itu waktu. Nah, di sini tidak ada arus. Nah, berarti arus ini perlu kita ubah. Persamaannya kita ubah, yaitu dengan apa? Dengan apa? I sama dengan V per R. Tegangan dibagi hambatan listrik. Sehingga persamaannya menjadi V kuadrat per R dikalikan dengan T, seperti itu. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus pada soal ini. Yuk, pindah ke sini ya. Set. Nah, sehingga energi sama dengan V-nya berapa? 8 kuadrat. Berarti 8 kali 8 dibagi dengan R. R-nya atau hambatannya 12. Dikalikan dengan apa? Waktunya 60 detik. Nah, di sini berarti 6 dibagi 6 1, 12 dibagi 6 dapatnya 2. 2 ini dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Sehingga energi listriknya, energi kalornya itu 8 dikali 4 dikali kan sisa 10. Nah, jadinya energinya adalah 8 kali 4 32, nolnya tambah 1, satuannya adalah joule, seperti itu. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang C, seperti itu. Nah, misalnya ini diubah menjadi kilojoule. Nah, jadinya berapa? Joule ke kilojoule naik 3, berarti dibagi 10, berarti energinya menjadi 0,32 kilojoule. Nah, itu jika diubah satuannya menjadi kilojoule. Oke, jika kalian ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Jika ingin mengetahui sosial media saya dan bertanya melalui itu, lihat description box. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 7 ini soal basic ya, tapi basic ini penting, dimana ini adalah konversi dari joule menuju ke kalori. Nah, yang perlu kita pahami dulu di sini adalah nilai dari 1 joule itu berapa. Nah, nilainya adalah 0,24 kalori, seperti itu. Nah, jika 1 joule itu 0,24 kalori, kalau 500 joule itu berapa? 500 berarti caranya adalah dikalikan dengan kalorinya tersebut, 0,24. Nah, hasilnya berapa? Coba kalian kalikan, hasilnya dapat berapa? Tulis di kolom komentar. Yuk, coba saya pause dulu. Oke, jadi jawabannya adalah 120 kalori. Jadi ini adalah basic yang penting, dimana nanti soal-soal yang lebih tinggi lagi levelnya, nanti di misal hasilnya adalah joule, tapi pada option jawaban itu mintanya kalori, tinggal kita konversi saja, yang mana nilai 1 joule itu adalah 0,24 kalori. Oke, berarti pada soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, seperti itu. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 8 ini, apa nih kira-kira? Yang ditanyakan adalah berapakah hambatan filamen. Hambatan berarti R-nya ya.
Nah, untuk menyelesaikan kasus ini seperti biasa kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, di sini alat listrik bertuliskan. Nah, ini adalah spesifikasinya yaitu 200 watt per 220 volt. Berarti 200 ini merupakan P-nya atau dayanya 200 watt. Kemudian V-nya atau tegangannya adalah 220 volt. Ditanya hambatannya. Berarti persamaan yang kita gunakan adalah kita tulis dulu persamaan umumnya yaitu energi sama dengan V dikalikan I dikalikan T, di mana V kalikan I ini merupakan P atau daya listrik. Oke? Paham sampai sini? Nah, di sini berarti yang kita ketahui kan P, berarti P di sini P sama dengan V dikalikan I. Nah, pada identifikasi soal tidak ada arus, berarti kita perlu perlu ubah, yaitu I-nya ini kita perlu ubah. Diubah I sama dengan V dibagi dengan R, sehingga persamaan daya listriknya sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, I-nya kan diganti nih. I-nya diganti jadinya V dikalikan V dibagi R, jadinya V kuadrat per R. Nah, dari sini kita bisa selesaikan permasalahan yang ada di soal. Yuk, daya listriknya 200 watt sama dengan tegangannya 220 kuadrat, berarti 220 dibagi dengan R seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nolnya 2 yang sebelah kiri. Terus yang sebelah kanan nolnya juga 2, berarti kita bisa coret atau kita bagi ya, saling bagi. Terus 2 ini kita bagi dengan 2 dapatnya 1, 22 dibagi 2 11. Oke. Nah, R-nya di bawah ini berarti kita kalikan silang, berarti R dikalikan 1 tetap R, terus 11 dikali 22 berarti berapa? Ayo. 2 4 2. Oke, sisanya udah ya, pas ya. Nah, 242 ohm. Nah, kok bisa cepet banget nih mengalikannya. Nah, seperti ini kalau perkalian 11. Misalnya 22 dikali 11. Nih, kali kan. Ini triknya adalah tulis aja gini, 22 terus maju 1, 22. Terus dijumlah 2 4 2 seperti itu. Oke? Jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar. Nanti pasti akan saya jawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 9 ini ditanya adalah berapakah kWh energi listrik. Ingat, kWh itu kilowatt hour. Hour berarti ini satuan T-nya adalah dalam jam. Oke ya, hour itu kan jam ya. Oke. Yuk, pertama-tama kita perlu identifikasi terlebih dahulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal, yang mana setrika listrik dengan daya berarti P itu 300 watt dipakai selama 3 jam, berarti T-nya adalah 3 jam. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita identifikasi, kita perlu mengetahui persamaan yang akan kita gunakan, yang mana energi, kan kWh ini satuan dari energi listrik ya, berarti energi sama dengan V dikalikan I dikalikan T, yang mana V kali I, saya ulang lagi, adalah P, sehingga energi sama dengan P dikalikan dengan T, seperti itu. Sehingga kita langsung saja 300 dikalikan T-nya 3 jam, jadinya 900 watt hour, atau kita bisa ubah menjadi kilowatt hour. Berarti naik 3 berarti dibagi dengan 10. Naik 1 dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 dibagi 10, sehingga hasilnya adalah 0,9 kWh, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, seperti itu. Oke, lanjut ya. Misalnya kalian butuh perlu tanya, tulis saja di kolom komentar atau kunjungi sosial media yang ada di description box. Oke. Nah, jika kalian orang Jogja, kalian juga bisa bimbingan bersama saya, atau kalian suatu instansi atau keluarga butuh fotografer di daerah Jogja,
bisa hubungi saya di kontak di description box. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 10 ini, ditanya berapakah daya lampu. Dayanya yang ditanyakan. Yuk kita identifikasi terlebih dahulu apa sajakah yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, lampu listrik 220 volt, berarti tegangannya adalah 220 volt ya, dipasang pada tegangan yang sesuai. Jika kuat arusnya, nah kuat arus itu merupakan I, arus 0,5 ampere, seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk mencari daya, berarti persamaan yang kita gunakan adalah P sama dengan V dikalikan dengan I. V-nya ada, tegangannya ada ya, I-nya ada, arusnya ada. Berarti kita tinggal masukkan saja V-nya 220, I-nya setengah. Setengah kita bisa tulis seperti ini. Nah, 22 dibagi 2 itu 11. Sehingga hasilnya 110 watt. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Nah, mungkin pembahasannya cukup sampai sini dulu. Kita lanjut ke video berikutnya. Bye-bye.